Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Hari ini kita akan berbicara tentang permasalahan sakit, ada ujian-ujian yang menyenangkan. Ujian itu sebenarnya bisa menjadi seseorang bahagia, bukan tambah menyusahkan. Di antara ujian itu yang kita akan bahas hari ini adalah sakit. Sakit itu ujian yang menyenangkan. Kenapa disebut menyenangkan? Ada beberapa keutamaan di balik sakit yang diderita oleh seseorang. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sakit sebagai balasan keburukan terhadap apa yang dilakukan. Bersamaan dengan itu, Allah hapus catatan dosanya serta Allah ringankan dosa-dosanya karena sakitnya. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yamridul mu'min wala mu'minah wala muslim wala muslimah illa hatallahu bidzalika khataya kama tahuttu waraqatu minasyajar. Hadis riwayat Imam Ahmad dikatakan, tidaklah sakitnya seorang mukmin laki-laki perempuan, seorang muslim laki-laki perempuan, melainkan Allah akan menggugurkan kesalahan-kesalahannya karena sakitnya sebagaimana bergugurannya daun dari pohonnya. Artinya, selama orang tersebut merasakan sakit dideritanya, ujian yang diderita, maka Allah akan gugurkan kesalahannya. Dan bahkan dalam hadis yang lain, pernah Nabi SAW menjenguk seseorang wanita yang sakit dengan memberikan kabar gembira, dengan mengatakan, absyiri ya ummi ala, wahai Ummu Ala, kabar gembira untukmu. Kenapa? Fa inna maradul muslim yudhibullahu bihi khatayah kama tudhibun nar khabatsad dahab. Karena sesungguhnya sakitnya seorang muslim itu Allah akan jadikan penghilang kesalahannya, sebagaimana api menghilangkan karat dari emas dan perak. Orang kalau sudah sakit badannya, otomatis apa yang menjadi kesalahan-kesalahan hidupnya Allah hilangkan bersamaan dengan sakitnya. Ketika sakitnya berhenti, maka dihilangkan dosanya juga berhenti. Ini yang dimaksud. Bahkan seseorang, bagaimana sistemnya, kenapa seseorang yang sakit itu dihilangkan kesalahan-kesalahannya? Nabi SAW pernah mengatakan di dalam hadisnya, kata Rasulullah SAW, idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjala lahu uqubatahu fid dunya. Kata Rasulullah, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kepada hambanya kebaikan, maka Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Kenapa? Karena setiap kita ketika berbuat dosa pasti ada balasannya. Dan bentuk balasan yang paling baik, yang Allah paling ringankan balasannya adalah dikasih ujian sakit. Itu paling ringan balasannya. Karena ketika Allah membalas seseorang di akhirat, maka jauh lebih berat balasannya dan jauh lebih dahsyat.
Yang berikutnya, bahwa sesungguhnya orang yang sakit akan diangkat derajatnya dan ditambah pahalanya di balik rasa sakit yang dideritanya. Nabi SAW mengatakan hadisnya dari Aisyah, dikatakan mamin muslim yushaku syaukatun fama fawqaha illa kutiba lahu biha darajah wa muhiyat illa kutiba lahu biha darajah wa muhiyat anhu biha khati'ah. Dikatakan tidak ada seorang muslim yang tertusuk duri atau lebih, artinya dari mulai sakit yang paling kecil sampai sakit yang berat, melainkan Allah tulis untuknya 1 derajat, dinaikkan 1 derajat di setiap sakitnya, kemudian dihapuskan 1 kesalahan. Semakin berjalan rasa sakitnya, maka akan semakin derajatnya ditambahkan. Semakin berjalan rasa sakitnya, maka akan semakin kesalahannya dihapuskan. Maka inilah yang menjadi anugerah bagi orang-orang muslim ketika mereka mendapatkan cobaan. Kenapa? Bahkan Nabi SAW memberikan permisalan, ya, di mana seorang muslim, kalau apakah kemudian rasa sakit aja? Enggak. Kalau dia didolimi pun sama. Ma daraba ala mu'min araqa qat illa hattallahu anhu khati'ah wa rafa'a lahu darajah. Dikatakan tidak akan pernah seorang muslim mendapatkan perlakuan dolim. Dolim dari siapa? Dari siapapun. Dia didolimi, melainkan Allah akan gugurkan kesalahannya darinya dan Allah akan tinggikan derajatnya. Semakin orang banyak didolimi dalam hidup, maka semakin akan dimuliakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mulai muncul pertanyaan, bagaimana dengan kalau kita membela harga diri? Kita harus paham baik-baik, harga diri itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita mengangkat derajat kita dengan membela apapun yang kita ingin lakukan, maka nggak akan pernah meninggikan derajat kita sama sekali. Tapi justru ketika seseorang hidup apa adanya, jelas? Ya, ketika seseorang hidup apa adanya dan mereka hidup dengan mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan semakin muliakan. Tapi ketika seseorang semakin mencari harga dirinya dengan caranya sendiri, maka Allah akan jatuhkan dia. Karena harga diri ini cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan kemuliaannya. Makanya Nabi SAW tidak pernah membela dirinya sama sekali. Ketika didolimi, Rasulullah tidak pernah membela dirinya. Rasulullah hanya membela kalau agama Islam diinjak. Ini yang terjadi. Nah, Imam Nawawi pernah mengatakan tentang mengomentari hadis ini, ya, bahwa di sini terdapat kabar gembira bagi seorang muslim, tidak berkurang sedikit pun dari diri mereka, dan di dalamnya dijelaskan tentang penghapusan dosa dengan segala penyakit, ya, serta segala musibah di dunia dan kesedihan-kesedihan yang dilewatinya, meskipun kesusahannya hanyalah sedikit. Jelas? Yang ketiga, disebutkan orang yang kena musibah sakit akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah kepingin kepada hambanya kemuliaan, maka Allah akan kasih cobaan. Makanya para nabi semakin mulia di sisi Allah, semakin cobaannya banyak. Tapi sebaliknya, orang semakin dihinakan sama Allah, semakin dihilangin cobaannya, dibuat hidupnya mulus. Jadi sistemnya terbalik sebenarnya. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Innar rajula la yakuna lahu indallahil manzilah fama yablughuha bi amalihi fama yazalu Allah yabtalihi bima yakrah hatta yablughuha." Dikatakan dalam hadis riwayat Imam Hakim, sesungguhnya seseorang akan memperoleh kemuliaan di sisi Allah dan tidaklah dia peroleh dengan amal salehnya,
Dia cuma dapat kemuliaan ini dengan cobaan. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus menguji dia sampai Allah kehendaki derajat yang diinginkannya. Jelas? Jadi kalau amal solehnya cuma sedikit, tapi Allah kepingin dia mulia, maka Allah akan uji dia. Karena kalau kita melakukan menghitung amal soleh itu diterima karena ikhlas dan sesuai dengan aturan. Mungkin kita sudah sesuai aturan, tapi ikhlasnya kurang, akhirnya banyak yang ketolak. Nah, Allah kepingin kepada hambanya tetap kemuliaan, maka Allah kasih ujian. Itu yang jadi. Yang keempat, sakit yang diderita oleh seseorang merupakan bukti cinta Allah kepada hambanya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada hambanya, maka Allah akan uji dia. Sebagaimana hadis Nabi SAW dikatakan, inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan pahala tergantung seberapa besar cobaan. Semakin besar cobaan seseorang, Allah akan semakin berikan balasan semakin besar. Nah, tapi semakin kecil cobaan seseorang, maka pahalanya semakin kecil juga. Nah, pahala ini sejalan sama keimanan. Artinya, kalau seseorang merasa cobaannya kecil dan bangga Allah sayang sama dia, maka jawabannya salah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan semakin sayang sama hambanya dengan dikasih keimanan yang semakin kuat dan cobaan yang semakin besar. Tapi perlu diingat, setiap cobaan yang datang kepada dia, Allah berikan ketenangan sebagaimana cobaannya. Jadi kalau seandainya orang cobaannya besar, Allah kasih tenangnya juga besar. Akhirnya apa? Dia cobaannya menjadi ringan dan merasa mudah dia lewati. Tapi kalau seseorang dikasih ujiannya kecil-kecil, maka imannya tipis. Ini tandanya. Dan juga menandakan bahwa Allah kasih tenangnya juga nggak banyak. Jelas? Sebagaimana Rasulullah mengatakan, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta sama suatu kaum, Allah akan uji mereka. Fa in radiya falahu ridha. Kalau dia ridho sama ujiannya, maka Allah akan ridho sama dia. Wa in sakhita wal falahu sukhut. Kalau dia benci sama ujian Allah, Allah akan benci sama dia. Bahkan Rasulullah juga mengatakan dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari, dikatakan may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kepada hambanya kebaikan, maka Allah akan timpakan cobaan buat dia. Ya, kalau Allah kepingin hambanya itu jadi baik, ingat sama Allah terus, dikasih ujian. Ini yang terjadi. Yang kelima, orang yang mendapatkan ujian sakit akan mudah untuk introspeksi diri, alias mudah untuk periksa dirinya jauh dari Allah, apakah dia sudah dekat sama Allah. Ya. Dan seseorang yang tidak sakit justru mereka mudah ketipu sama hidupnya. Kenapa? Apa yang dimaksud dengan ketipu? Ngerasa ketika sudah sehat maka dia sama Allah nggak gampang deket, malah tambah jauh. Karena terlena sama nikmatnya. Sebagaimana pernah dikatakan oleh seseorang, yaitu Sa'id ibn Wahab, seorang ulama dahulu mengatakan, aku berjalan bersama dia, seorang tabi'in. Aku berjalan bersama Salman Al-Farisi. Waktu itu Salman kemudian mengunjungi temannya yang sedang sakit. Maka kata seorang sahabat Salman Al-Farisi mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menguji seorang mukmin dengan ujian. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkan. Maka kalau orang mukmin dikasih ujian kemudian disembuhkan, itu akan menjadi penebus baginya dengan segala kesalahan dan memberikan pelajaran untuknya di sisa ujiannya.
Jadi orang mukmin itu kalau dikasih ujian dua, artinya apa? Nebus kesalahan plus ngasih pelajaran. Sebaliknya, ada orang fasik yang ditimpa ujian, mereka pendosa, ya, dan mereka jauh dari Allah. Kemudian Allah menyembuhkannya, maka orang tersebut bagaikan onta yang diikat oleh pemiliknya. Kemudian dia tidak tahu kenapa diikat, kemudian dilepaskan, dan dia tidak tahu kenapa dilepaskan. Artinya kalau orang yang pendosa kena sakit, begitu dikasih sakit dia nggak tahu kok saya dikasih sakit kenapa. Begitu disembuhin dia juga nggak bersyukur dan nggak sadar kenapa dia disembuhkan. Inilah bedanya. Jadi yang bisa mengambil pelajaran di setiap ujian hidup cuman orang mukmin saja. Karena selain orang mukmin dia bakal ngeluh dengan ujian Allah dan dia nggak akan pernah bersyukur dengan apa yang Allah kasih nikmat. Jelas? Kemudian Syekhul Islam Taimiyah pernah mengatakan musibah yang engkau terima ya lebih baik daripada nikmat yang membuatmu lupa. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala kepingin hambanya husnul khatimah, Allah akan uji di ujung hidupnya. Biar ingat terus sama Allah dan dicabut dalam posisi itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala kepingin hamba-hambanya su'ul khatimah, maka Allah akan kasih nikmat di ujung hidupnya biar lupa dan dia dicabut dalam kondisi seperti itu. Inilah yang mengerikan luar biasa. Makanya hati-hati dan jangan pernah tertipu sama kenikmatan yang Allah kasih. Karena pada dasarnya kenikmatan yang Allah kasih adalah cobaan yang sebenarnya. Dan sakit yang Allah kasih adalah perhatian yang sebenarnya. Jadi kalau Allah kepingin menjadikan hambanya perhatian, ya, maka Allah kasih ujian. Supaya apa? Supaya mereka minta sama Allah. Dan orang yang berdoa di saat kena ujian, doanya mustajabah. Makanya, ya, nanti begitu banyak orang-orang di rumah sakit ini, kalau dijenguk ngomongnya apa? Minta doanya ya, mudah-mudahan saya cepat sembuh. Salah besar. Karena orang yang sedang diuji sakit bahkan bisa doain orang banyak. Karena Allah jadikan doanya mustajabah. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat An-Naml ayat 62. Allah katakan amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yaksifus su'. Allah mengatakan siapa yang bisa menjawab doa seorang hamba yang terhimpit dan mengangkat kesusahannya. Di sini ya A'mash namanya Thabit Al-Bannani pernah menjenguk temannya dalam kondisi sakit. Kata temannya, doain saya ya. Persis seperti itu. Kemudian seorang Thabit Al-Bannani, Masya Allah, dia mengatakan, doakan dirimu sendiri. Karena sesungguhnya engkau diberikan doa mustajab sekarang. Jelas? Yang keenam, orang yang mendapatkan ujian akan menjadikan dia mudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah kepingin hambanya tobat, Allah kasih apa? Cobaan. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 42, Allah katakan, "Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un." Allah katakan, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum kamu. Kemudian kami siksa mereka dengan ditimpakan kesengsaraan dan kemelaratan. Jadi Allah ketika mengutus nabinya kepada umat tersebut, ketika mereka beriman, Allah kasih ujian. Supaya apa? Supaya mereka memohon kepada Allah dan merendahkan dirinya. Dengan merendahkan dirinya. Tujuannya apa? Biar mereka balik minta ampun sama Allah. Karena manusia ini innal insana rabbihi lakanud. Manusia itu adalah makhluk yang gampang ingkar sama Allah. Istilah kanud di sini Imam Hasan Al-Basri mengatakan orang itu lebih senang ngomongin masalah musibahnya daripada bersyukur tentang nikmatnya. Padahal kalau di dalam hidup kita ini lebih banyak musibah atau nikmat? Lebih banyak nikmatnya. Tapi kalau orang suka ngungkit-ngungkit masalahnya, padahal Allah kasih banyak nikmat, maka ini yang disebut dengan orang yang ingkar. Ya,
Padahal musibah itu Allah kasih supaya kita bisa merasakan nikmat. Coba kita kalau dipikir-pikir nih, kalau orang hidup enak terus, kira-kira enak nggak hidupnya? Enak nggak? Nah, ibu-ibu kalau hidup enak terus enak nggak hidupnya? Nggak enak. Kenapa nggak enak? Karena bosen pasti. Contoh, orang dikasih sama Allah rizki, ya, tiap hari bisa makan ayam sama daging. Dia makan ayam sama daging tiap hari. Apa ngomongnya? Bosen. Tapi kalau seseorang sama Allah Subhanahu Wa Taala dikasih nggak enak, kemudian dikasih enak, maka dia bisa bersyukur terhadap yang enak tadi. Kenapa? Karena sebelumnya nggak enak. Inilah lika-liku kehidupan yang kita akan lewatin dengannya. Karena Allah cinta sama kita, maka Allah buat hidup kita apa? Penuh dengan kenikmatan dengan cara dikasih musibah di tengah-tengah. Ya. Kemudian yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala akan terus menjadikan amal ibadah seseorang diterima selama dia diuji sakit. Maksudnya apa? Coba perhatikan. Jangan meremehkan orang yang sedang di atas kasur dalam kondisi sakit, apalagi koma. Kita kadang, ya Allah kasihan ya dia nggak sholat. Ingat, justru ketika dia nggak bisa apa-apa, Allah terima semua ibadah yang sebelumnya jadi kebiasaan. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, yang pertama, Rasulullah mengatakan, annal abda idza kanat ala tariqatin hasanatin minal ibadah. Kata Rasulullah, sesungguhnya apabila seorang hamba punya kebiasaan baik dalam ibadah. Ya, jadi apa? Dia suka dalam sehari suka baca Quran, kemudian tahajud, salat 5 waktunya berjalan. Artinya ibadahnya punya banyak kebiasaan, berjalan terus. Kemudian thumma maridun, kemudian orang ini sakit. Kalau sudah sakit, bisa nggak aktivitasnya berjalan dengan baik? Jawabannya nggak bisa. Kadang-kadang dia sakit dalam kondisi cuma di atas kasur, sholatnya berat dan lain sebagainya. Nah, dalam kondisi seperti ini, qila limalakin muqal bihi, maka Allah akan mengatakan kepada malaikat yang biasa diutus untuk mencatat amalnya. Apa kata Allah? Allah mengatakan uktub mithla amalihi idza kana tariqan. Allah mengatakan tulislah pahala amal perbuatan hambaku sampai aku bebaskan dia, sampai aku kasih dia sehat. Ya, berarti semua amalnya yang tidak biasa bisa dia lakukan gara-gara kena cobaan atau kena sakit, maka semua diterima sama Allah. Bahkan jauh lebih diterima daripada kita dalam posisi sehat. Kalau kita dalam posisi sehat, maka dihitungnya normal. Ya, tapi kalau dalam posisi sakit, disuruh kepada malaikat untuk menulis dan menerima semua ibadahnya. Kalau dalam kondisi sakit. Sampai kapan? Sampai aku sehatkan dia atau aku ambil nyawanya. Berarti kalau orang yang koma, sedangkan dia dulu punya kebiasaan baik ibadahnya istiqomah, kemudian tiba-tiba koma dan meninggal, kira-kira Allah tutup dengan husnul khatimah apa husnul khatimah? Husnul khatimah. Itu yang dimaksud. Jadi jangan remehkan orang yang sedang nggak bisa apa-apa di atas kasur. Kenapa? Karena semua amal ibadah yang jadi kebiasaan dia, Allah terima semuanya tiap hari. Tiap hari. Ya, bahkan lebih baik daripada kita yang sehat. Itu maksudnya. Yang kedua, dalam hadis Nabi SAW yang lain dikatakan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Idza maridal abd." Perhatikan, apabila seorang hamba sakit, au safar, atau dalam kondisi musafir perjalanan, kutiba mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka akan ditulis oleh Allah amalannya seperti pada waktu dia enggak safar di rumahnya atau pada waktu dia sehat. Jadi persis amalnya ditulis seperti kebiasaannya dia. Karena kalau orang musafir
tidak bisa melakukan sebagaimana orang yang dalam kondisi di kotanya, betul nggak? Maka semua amalnya pada waktu dia musafir yang dia nggak bisa ngelakuin diterima semua sama Allah. Dan orang yang pada waktu sakit dia tidak bisa melakukan pada waktu sehat diterima semua sama Allah. Walaupun dia nggak baca Quran karena dia sedang sakit, maka pahala baca Qurannya tetap berjalan. Walaupun dia nggak bisa puasa karena dia sedang sakit, maka pahala puasanya tetap diterima. Itulah keberuntungan orang yang sedang kena cobaan. Ya. Kemudian yang terakhir, seseorang yang diuji dengan sakit, maka Allah akan perbaiki hatinya bersamaan dengan sakitnya tadi. Ya. Tujuannya apa? Supaya nanti orang tersebut Allah Subhanahu wa taala ambil dalam kondisi tidak punya kesalahan dan hatinya bersih. Subhanallah. Inilah keberuntungan orang yang sakit. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan dalam kitabnya Syifa'ul Alil, disebutkan bahwa hati dan roh mengambil manfaat dengan penyakit dan penderitaan yang tidak bisa dirasakan kecuali orang yang memiliki kehidupan. Orang yang bisa mengambil manfaat dari rasa sakit dan ujian cuman orang yang hatinya hidup. Kenapa? Sehingga kesehatan hati dan roh digantungkan dengan penderitaan badan dan juga tekanan hidup. Orang semakin mendapatkan cobaan, semakin dia balik sama Allah, semakin Allah buat hidupnya beruntung. Tapi sebaliknya, kalau orang pendosa dan ingkar sama Allah, Allah jadikan sakitnya sebagai hukuman. Ketika seseorang jauh dari Allah, Allah jadikan sakitnya sebagai adab. Ini bedanya orang yang yakin sama Allah dan orang yang nggak yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sakitnya sama tapi dua hasil. Yang satu Allah jadikan sebagai pembersih hatinya, dan yang satu Allah jadikan sebagai adab buat hidupnya. Jelas insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita baca di hari ini menjadikan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup ada pertanyaan? Yang pertama tadi seakan-akan dari kisah tadi itu ketika dia minta doa, orang yang sakit minta doa, orang yang sehat dikatakan untuk berdoa sendiri karena doanya mustajab. Iya. Bagaimana dengan kedudukan orang yang dulu mungkin mendoakan orang sakit pada pagi hari maka akan mendoakan. Iya, sampai manusia. Oke. Oke. Yang pertama, kedua, bagaimana ketika orang sakit, namun dia tidak sabar di saat sakitnya, yang misalkan dia merasa betul pergi ke dukun, ke fakir, atau dengan ikhtiar-ikhtiar yang haram atau bahkan musyrik. Oke. Makanya yang pertama, bagaimana dengan orang yang sakit kemudian didoakan sama orang yang sehat? Seseorang yang sakit kemudian didoakan orang yang sehat, doanya apa? Tahurun insyaallah. Itu doa di antara doa orang yang sehat bagi orang yang sakit. Tahu istilah tahur? Artinya mudah-mudahan engkau disucikan dosamu, dibersihin dosamu. Itu artinya. Artinya orang yang sehat ketika paham doanya buat orang yang sakit, kita akan paham tujuannya kemana. Karena orang yang sakit ketika didoain orang yang sehat mendoakan supaya Allah membersihkan dosanya. Bukan kemudian sembuhkan, enggak, karena dia sendiri dalam kondisi dalam kondisi doanya mustajab. Jadi yang ditekankan malah ketika kita mendoakan dengan kata tahurun insyaallah. Semoga Allah membersihkan dosamu. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan. Tetapi pada intinya Allah juga kasih orang yang sakit doa mustajab di saat dia sedang menderita sakitnya. Kita boleh mendoakan orang yang sakit kesembuhan, tapi inti tekanannya adalah
dia mendapatkan pensucian dosa di balik sakitnya tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, para ulama menjadikan kenapa kita dimotivasi untuk menjenguk orang yang sakit. Karena kita bisa mengambil pelajaran supaya melembutkan hati kita dengan sering-sering jenguk orang yang sakit. Bahwa kesehatan itu sebuah nikmat besar. Satu. Yang kedua, sakit itu akan menjadi anugerah di saat orangnya bersyukur. Dan yang ketiga, ketika orangnya, saya jawab bersama dengan yang kedua, ketika orangnya nggak sabar, maka sakitnya jadi adab buat dia. Paham? Sebagaimana Nabi SAW mengatakan hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, aku bertanya kepada Nabi SAW tentang sakit taun, wabah. Maka kata Rasulullah SAW, annahu adabun yab'athuhu Allah ala man yasha. Ya, wabah itu bisa jadi adab. Allah kirim kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi penyakit itu sebenarnya bisa jadi adab. Buat siapa? Buat yang nggak sabar. Buat yang ngeluh, buat yang merasa ini sebagai penghancur hidup. Maka Allah adab mereka malahan. Dengan itu tadi. Di satu sisi, wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Di sisi yang lain, Allah jadikan itu sebagai rahmat, bentuk kasih sayang Allah kepada orang mukmin. Kenapa? Bagaimana bisa jadi bentuk kasih sayang kepada Allah kepada orang mukmin? Kata Rasulullah, laisa min ahadin yaqtaun. Tidaklah seseorang terkena wabah, fayamkuthu fi baladihi sabiran. Dia tinggal di tempatnya dalam kondisi sabar menghadapi wabahnya. Kemudian muhtasiban, mengharapkan pahala dari Allah. Wa ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dia yakin apa yang menimpanya semua adalah takdir Allah. 3 hal ini terjadi, maka Allah tulis buat dia pahala syahid. Ya, itu yang terjadi. Jadi sabar, mengharapkan pahala, yakin semua ini karena takdir Allah. Dia nggak nyari alasan yang lainnya. Oh, ini gara-gara jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Enggak, lebih pada introspeksi dirinya. Kecuali Allah akan tulis untuknya pahala syahid. Berarti orang yang tambah mengeluh dalam sakitnya, mereka nggak terima sama sakitnya, maka pada dasarnya Allah buat dia kena adab. Itulah yang terjadi. Kenapa? Karena Rasulullah juga mengatakan al-masaib. Perhatikan, musibah-musibah, wal amrad, sakit-sakit, wal ahzan, sedih-sedih. Dalam kehidupan dunia, jaza balasan buat kita. Kalau kita dekat sama Allah, itu balasan baik. Tapi kalau kita jauh dari Allah, maka itu balasan keburukan. Bersamaan dengan semua itu semua adalah balasan. Bahkan dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, mengatakan dalam perkataannya, ketika seseorang kena ujian, tapi dia nggak bersabar, maka itu adalah adab untuknya. Tanda bahwa itu adalah hukuman. Kenapa? Karena nggak sabar, ngeluh dan lain sebagainya, malah cari alternatif lainnya kayak tadi sebagai hukuman. Tapi sebaliknya, kalau dia kena musibah, kemudian dia dalam kondisi sabar nggak ngeluh, maka nggak ngeluh sama manusia maksudnya, tapi dia berdoa sama Allah, maka itu sebagai penebus dosa. Paham? Tapi kalau dia kena musibah, kemudian dia ridho, maka itu sebagai pengangkat derajat. Jadi sikap kita terhadap musibah menentukan musibah itu bakal jadi apa. Jelas? Bisa jadi adab. Kita tahu sendiri, adab itu tambah buat orangnya nggak enak, tambah buat orangnya berat, tambah buat orangnya menderita. Berarti orang yang nggak terima sama musibah dan nggak sabar, maka Allah buat hidupnya tambah menderita. Silahkan lihat hasilnya sendiri. Kelihatan kan? Jelas? Tapi sebaliknya, ketika seseorang kita jenguk, kemudian kita doakan dia, entahnya doa sembuh, ya, maka pada dasarnya tetap Allah menjadikan dia bisa mendoakan bagi yang lainnya. Tapi nggak perlu minta doa sama orang yang sehat. Kalau orang yang sehat doain sendiri nggak ada masalah. Kenapa? Karena di dalam musibah ada motivasi doa mustajabah. Karena pada dasarnya Allah sedang perhatian sama orang yang kena musibah. Perhatian selama musibah menimpa dia.
Sebagaimana pernah Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, kata Imam Hasan Al-Basri di balik ayat yang tadi saya sebutin, An-Naml 62, barang siapa yang dikasih ujian, dia tidak, ujian sakit maksudnya, ujian musibah, dan dia tidak merasa diperhatikan sama Allah, maka dia memiliki pandangan yang buruk. Hidupnya buruk berarti. Orang ini suudzon sama Allah. Tapi sebaliknya, barang siapa yang dikasih kemudahan dan kenikmatan, dia tidak merasa sedang dikasih cobaan, berarti orang ini adalah orang yang buruk. Justru kalau lagi kita enak, mudah, maka kita sedang diuji sama Allah. Allah ingin lihat kita, kata Nabi Sulaiman, "Ashkur am akfur?" Ataukah saya bersyukur atau justru saya kufur? Paham? Kata Nabi Sulaiman mengatakan, liyabluwani ashkur am akfur. Allah mengujiku. Di saat Nabi Sulaiman dihadirkan singgasananya Ratu Bilqis, di depannya Nabi Sulaiman cuma ngomong satu, hadza min fadli rabbi. Ini keutamaan dari Allah. Liyabluwani, untuk mengujiku. Allah kepingin mengujiku, ashkur am akfur. Apakah aku justru bersyukur atau justru sebaliknya aku kufur sama Allah? Tapi kalau kita dikasih cobaan yang nggak enak sama Allah, kemudian kita nggak ngerasa diperhatikan sama Allah, dan kita nggak mau berdoa sama Allah, berarti kita orang yang buruk. Jelas? Oke, wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi? Ya, iya. Ridho, tadi yang ketika diberikan ujian, kita ridho, apakah dia berdiam saja, atau dengan diamnya itu justru malah mendolimi yang lain, seperti mungkin kita sebagai kepala rumah tangga, keluarga, itu kan mungkin keluarga itu ketika kita sakit, lebih repot, dan juga maksudnya kalau kita nggak bisa kerja, bagaimana dengan nafkahnya, Masya Allah. bagaimana kita? Ya. Para ulama jelasin gimana kalau sakit, kemudian sakit ngerepotin. Ya. Coba ini perlu digarisbawahi masalah ini. Dalam hadis Nabi SAW dicontohkan, ada seseorang perempuan kena penyakit ayan. Penyakit ayan ini penyakit yang bisa diatasi sebenarnya. Betul enggak? Bukan penyakit yang kemudian urgent sampai bagaimana. Contoh lagi sakit-sakit yang kita bisa mudah atasi. Ya. Kayak contoh kayak sakit kepala yang nggak terlalu sampai buat kita kesakitan yang begitu dahsyat. Sakit-sakit yang mudah kita lewati, ya kan pada dasarnya para ulama mengatakan nggak perlu cari obat. Kenapa? Sabarnya kita sama sakit itu akan menghapusin dosa. Terus berjalan. Pernah di zaman Nabi SAW ada seseorang wanita kena penyakit ayan, epilepsi. Ya. Kemudian perempuan ini ngomong sama Rasulullah, Rasulullah doakan saya, semoga Allah menyembuhkan. Kata Rasulullah ngasih dua pilihan. Kalau engkau sabar, ya, maka engkau akan mendapatkan surga. Kenapa? Karena penyakitnya yang berjalan pada dirinya tadi akan menjadikan pengukur dosa terus, sampai akhirnya dibersihin sama Allah di akhir hidupnya, bersih, nggak punya dosa apa-apa. Ya, tapi sebaliknya. Tapi kalau engkau mau, aku doakan supaya Allah menyembuhkanmu. Tapi habis itu nggak dapat keutamaan apa? Dihapuskan dosa. Berhenti sudah. Maka kata perempuan ini mengatakan, aku takut kalau ayanku kambuh, epilepsiku kambuh, takut nanti auratku tersingkap. Karena dia takutnya apa? Pakaiannya naik dan dia nggak sadar. Rasulullah cuma mendoakan supaya auratnya nggak tersingkap, tapi tidak didoakan supaya disembuhkan. Dari hadis ini para ulama mengatakan kita kalau kena sakit yang masih bisa kita lewati, nggak perlu cari obat sebenarnya. Kenapa? Karena dari situ menjadi anugerah buat kita mudah dimaafin sama Allah. Jelas? Tapi kalau sakit yang sampai mengancam nyawa dan posisinya berat, baru cari obat sebenarnya. Jelas di sini? Ini dalam kondisi sakitnya. Tapi dalam kondisi bagaimana kita kemudian nanti ngerepotin dan lain sebagainya. Betul apa enggak? Berarti kita juga tidak boleh minta sama Allah supaya kena musibah. Ini enggak boleh. Dan kita minta sama Allah supaya ketika kita kena musibah, kita tidak merepotkan orang lain.
Karena pada dasarnya seorang mukmin itu adalah orang yang memberikan manfaat orang lain, bukan ngasih beban. Tapi ada tapinya. Kalau ada seseorang keluarganya sakit dan dia justru nolong, maka jauh lebih baik dan lebih besar pahalanya daripada iktikaf di Masjid Nabawi sebulan. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, wali an amsya ma'a akhi fi hajatin. Kata Rasulullah, aku berjalan buat nolong saudaraku. Lebih aku cintai daripada iktikaf di Masjid Nabawi sebulan. Karena pahala nolong orang lain adalah pahala yang sangat besar. Lebih besar daripada pahala ibadah pribadi. Ibadah sunnah maksudnya kita bicara. Iktikaf kan ibadah sunnah, betul apa enggak? Maka sebenarnya keluarganya juga harus pengertian. Karena ujian itu yang milihkan siapa? Allah. Dia nggak bisa milih ujiannya apa. Tapi keluarganya juga harus pengertian di satu sisi. Kenapa? Kalau dia contoh nih, kadang-kadang ini saudara saya akhirnya buat saya jadi nggak bisa sholat sunnah, nggak bisa ini, contoh nih. Ingat, kita nolong orang itu lebih besar pahalanya dibanding dengan kita ibadah pribadi. Dan ibadahnya sebulan loh kata Rasul, nggak tanggung-tanggung. Contoh, seseorang di sini jadi perawat, ikhlas karena Allah, nolong orang, maka pahalanya mengalir begitu besar, lebih baik daripada dia iktikaf di Masjid Nabawi sehari-hari. Jelas? Jadi motivasi dua sisi, karena setiap orang dia nggak bisa milih cobaannya apa. Kadang-kadang seorang ketika kena sakit nih, dasar ini engkau nggak hidup sehat gini. Allah yang milihkan cobaannya. Yang terkadang dia tidak bisa menghindari. Seseorang kadang-kadang berusaha hidup sehat, tiba-tiba kalau Allah timpakan sakit, ya sudah. Mau bilang apa? Dia sudah berusaha. Ya. Jelas? Tapi di satu sisi kita tidak boleh melemparkan diri kita kepada kesusahan. Walatul bi aidikum ilat tahlukah. Jangan engkau lemparkan dirimu kepada kebinasaan. Artinya nggak boleh nyari sampai diri kita akhirnya jadi sakit. Nggak bisa. Tapi kalau Allah timpakan penyakit atau musibah kepada diri kita, maka pada dasarnya keberuntungan buat yang sakit dan keberuntungan buat yang nemenin orang sakit. Jelas? Yang nemenin orang sakit dapat pahala yang besar luar biasa, yang sakit juga dapat pahala. Jelas ya? Dua sisi dapat. Itu dia. Wallahu a'lam bishawab. Betul, itu dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan masalah itu. Tapi ulama mengatakan di sisi lain tentang masalah sakitnya yang tadi. Jadi, apakah kemudian ini bertentangan? Jawabannya enggak. Jawabannya enggak bertentangan sama sekali. Antara orang yang sakit dia enggak nyari obat, sama karena selama dia bisa lewatin. Ayan itu kan bisa dilewatin dengan artinya kayak hal yang biasa. Gitu loh. Terkadang dia ini, terkadang sembuh. Rasulullah ngasih pilihan. Engkau sabar dapat surga, kalau engkau mau tak doain supaya sembuh. Tapi ketika sakit itu dalam kondisi mengancam, maka diperintahkan untuk cari obat, berusaha untuk ikhtiar. Paham ya? Ini bedanya. Makanya dua hal ini nggak berseberangan. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Coba insyaallah. Ya. Tidak ada pertanyaan? Ya, kita tutup. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.